Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin merangkum kebohongan-kebohongan para pinjol maupun DC pinjol kepada para nasabahnya yang sudah gagal bayar atau yang mendekati gagal bayar gitu ya. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang tidak diketahui oleh masyarakat biasa tentang penagihan-penagihan dari pinjol tersebut gitu ya. Nah, di sini saya sudah merangkumnya gitu ya. Thanks to Papa Gendut. Sebenarnya ini dari Papa Gendut ya. Thanks to Papa Gendut yang sudah memberikan inspirasi atau kontennya gitu. Oke ya, langsung saja yang pertama, oke. Nah, jadi yang pertama itu ya, kebohongan yang pertama itu adalah menggunakan foto profil berwajah seram dan menakutkan gitu ya pastinya ya. Nah, di sini juga ada pastinya nih. Nih seperti ini gitu ya, berwajah-wajah seram mana nih seperti ini gitu ya. Ini nggak bisa saya klik, nanti kalau diklik itu ya begitulah, oke. Nah seperti ini gitu ya, nggak apa-apa nih gitu. Ini kan wah seram banget gitu ya, tapi sebenarnya ya pada kenyataannya konteksnya bukan penagihan sebenarnya ini ya, bisa saja yang lainnya gitu ya kan ya. Tapi para DC itu nemu gambar-gambar seperti ini, nyari-nyari gambar di Google gitu kan ya, skenarionya itu sedang menagih ke rumah nasabahnya gitu, yang lainnya. Habis ini Anda gitu ya, seperti itu. Ya itu adalah kebohongan ya, jangan dipercaya sekali lagi ya, karena DC lapangan itu tidak seperti itu. Boro-boro mau petantang-petenteng begini ya, sudah masuk ke wilayah para nasabahnya pun ya, DC itu sudah takut duluan sebenarnya. Ya, boro-boro tidak mungkin petantang-petenteng seperti ini gitu ya. Jadi itu hanyalah akal bulusnya para DC-DC WA saja, para penagih-penagih yang duduk diam di kantor seperti itu. Oke, yang pertama itu ya. Yang kedua ini adalah menggunakan foto berada di mobil atau motor dan sedang OTW ke alamat nasabah gitu. Nah, pasti banyak sekali ya yang sudah galbay nih seperti ini gitu ya. Ini kan lagi di dalam mobil gitu ya. Ini entah ya mobilnya siapa gitu kan, kita bisa saja ngambil dari YouTube gitu ya, kita mengetikkan view jalan-jalan naik mobil gitu ya, pasti banyak yang seperti ini gitu ya. Nah lalu didubbing oleh para DC-nya, Ibu, Bapak, kita sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Bapak, Ibu, ya tolong disediakan dananya. Biasanya kan gitu. Nah itu juga kebohongan juga gitu ya. Karena DC lapangan tidak ada yang pakai mobil, satu, itu faktanya. Ya itu fakta yang lucu ya. DC lapangan itu tidak ada yang pakai mobil, semuanya pakai motor. Tagihan cuma 2 juta, 3 juta, nagihnya pun itu ya nggak mungkin juga pakai mobil ya. Bahkan hutang yang ratusan juta di KUR BRI itu ya tidak ada yang pakai mobil ya, hanya pakai motor saja mantrinya itu gitu. Jadi ini salah satu kebohongan para pinjol juga gitu, untuk menakut-nakuti Anda, untuk menjatuhkan mental Anda, mendownkan mental Anda yang sudah digodok oleh para YouTuber galbay. Ayo semangat, terus semangat gitu ya. Nah, lalu begini kan ya, pagi-pagi Anda lagi ngopi gitu kan ya, ini dikirimkan seperti ini. Waduh, yang melempem lagi Anda gitu, padahal ini bohongan. Oke ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menggunakan foto sedang di rumah nasabah sedang melakukan penagihan gitu ya. Sebenarnya juga bukan lagi. Nah, mana tadi tuh ya, seperti yang ini nih. Nih, ini kan, ini konteksnya sebenarnya bukan penagihan, bisa saja yang lainnya, tapi skenarionya itu yang dibikin DC itu kami sedang menagih di rumah nasabah gitu ya, dan akan ke rumah Anda 5 menit lagi. Apakah Anda ada gitu ya? Gitu. Oke, itu adalah kebohongan. Yang nomor 4, lanjut ya. Menggunakan foto surat tugas penagihan somasi palsu. Nah, pasti Anda atau yang sudah galbay nih ya, awas ya. Pasti Anda pernah dikirimkan surat tugas atau surat penagihan somasi ya, yang itu berasal dari pinjol tersebut gitu ya. Namun sebenarnya itu adalah palsu ya. Kita lihat di sini contohnya ada nggak ya? Pasti banyak. Nah, seperti ini ya. Ini surat tagihan SPay Letter dan S Pinjam gitu kan ya. Ini palsu. Gitu. SPay Letter dan S Pinjam Shopee itu tidak ada DC lapangannya. Ini palsu ya surat penagihannya. Lalu mana lagi nih? Ini ya. Kantor hukum gitu kan ya. Ini palsu juga sama gitu ya. Percaya saya ya, ini palsu pokoknya.
Oke, walaupun ini dikirimkan ke Anda gitu ya. Dikirimkan ke alamat Anda itu palsu. Oke. Nah, ini juga seperti orang yang sedang perjanjian apa gitu ya. Sedang disomasi gitu kan. Saya akan membayar ya bulan ini gitu kan ya. Itu juga bohongan karena konteks dari foto aslinya itu sebenarnya tidak seperti itu. Skenario foto aslinya itu tidak seperti itu. Ini juga sama nih, surat penagihan lapangan gitu ya, lalai apa, penipuan. Oke. Yang nomor 5 lanjut ya, nomor 5 ini menggunakan pasal pidana dalam penagihannya gitu ya. Pasal penipuan ya, pasal pencucian uang, pencurian, kabur ya, pasal 378 lah ya. Anda telah membawa kabur uang perusahaan, maling perusahaan ya, itu semuanya akan dikirimkan ke WA Anda untuk menakut-nakuti Anda. Padahal itu hanyalah bohongan ya atau palsu ya, menggunakan pasal pidana dalam penagihannya. Kenapa palsu, Bang? Karena hutang piutang itu tidak ada unsur pidananya ya, hanya ada unsur perdatanya. Oke ya, itu hanya untuk menakut-nakuti Anda segera membayar ya, jahat sekali ya pinjol itu ya. Jadi hutang itu ya padahal tidak ada pidananya tapi diada-adakan pidananya ya, agar Anda itu menjual harta Anda, berantem dengan pasangan ya, pinjem uang ke saudara sampai berantem gitu ya. Nggak mau tahu pinjol itu ya, pokoknya kembalikan dananya gitu kan, sampai-sampai hal yang tidak ada pidananya pun ya itu dipidanakan. Padahal hutang itu perdata ya, sangat jahat sekali. Makanya banyak muncul korban ya, korban-korban dipinjol itu sampai mengakhiri hidupnya. Gitu ya, itulah ya, pinjol itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Oke, nah lanjut ya, nomor 6. Nomor 6 ini menggunakan pasal jaminan fidusia penarikan barang nasabah dalam penagihannya gitu, dan ini juga tidak bisa gitu ya. Bagi para nasabah pinjol, barang-barang di rumah Anda tidak bisa ditarik, tidak bisa disita. Jangan pernah mau dibohong-bohongin akan disita rumah Anda karena tidak bisa bayar pinjol 300.000. Waduh ya, Anda percaya lagi ya. Apalagi karena hutang Anda 60 juta, rumah Anda akan disita. Aduh ya, jangan percaya ya, jangan percaya sama sekali dipinjol itu ya. Oke ya, karena tidak bisa harta benda Anda itu disita atau ditarik. Yang berhak menentukan disita atau tidaknya itu adalah di pengadilan. Oke, nomor 7 lanjut. Menggunakan ancaman masuk slik OJK atau blacklist BI. Nah, ini juga ada benarnya, ada bohongnya juga. Ya, seperti pinjol-pinjol yang tidak memasukkan Anda ke slik OJK. Oh iya, saya belum update pinjol-pinjol yang masuk slik OJK ya, terbaru gitu ya. Sebenarnya saya datanya udah ada, sebenarnya data terbaru gitu ya. Tapi nantilah update-nya bulan depan aja gitu ya. Nah, jadi menggunakan ancaman masuk slik OJK, blacklist BI itu ya biasanya ditambahkan Anda tidak akan bisa kredit dimanapun lagi gitu ya, di perbankan maupun di badan pembiayaan apapun. Gitu ya. Nah, itu ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Karena tidak semua pinjol itu melaporkan Anda ke slik OJK. Kalaupun dilaporkan, siapa yang peduli? Ya, tidak ada yang peduli. Silahkan masukkan saja nama saya ke slik OJK. Sudah, Anda diam, ya, tidak usah menagih-nagih lagi. Gitu. Oke, nomor 8. Berpura-pura sebagai konder yang ditagih DC gitu ya. Nah, di sini juga ada ya pastinya ya gitu ya. Mas, misalkan Anda namanya Agus gitu ya. Mas Agus, ini saya dihubungi nih oleh pihak Kredivo, tolong dong Mas bayar tagihannya, saya risih nih ya, jangan gitu dong gitu kan, misalkan ya, ini namanya mutus silaturahmi gitu kan ya. Nah, itu bisa saja gitu ya, itu berpura-pura jadi kondar ya. Anda harus memastikan nomor itu nomornya siapa gitu ya. Oke, lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 ini berpura-pura menawarkan keringanan potongan bunga dan denda. Saking hopelessnya, saking putus asanya para DC-DC ini ya, mereka itu sampai berpura-pura menawarkan keringanan atau potongan bunga dan denda. Padahal hal itu ya, potongan bunga dan denda itu perlu persetujuan atasan-atasannya. Gitu. Tapi ketika Anda belum galbay pun ya, belum galbay nih, mau galbay gitu ya, sehari sebelum galbay itu sudah ditawarkan
keringanan potongan bunga dan denda ya itu adalah tipu muslihat DC juga. Gitu ya, saking desperate-nya, saking hopeless-nya, saking putus asanya dalam menagih para nasabahnya. Satu hal yang Anda harus lakukan adalah mengabaikan semua penawaran-penawaran keringanan potongan bunga dan dendanya. Stay galbay saja. Oke ya, karena sudah menelan korban yang banyak. Oke, nomor 10. Saya tulis dulu 10 ini ya. Berpura-pura menawarkan kenaikan limit pinjaman. Setelah dilunasi tidak bisa pinjam lagi. Boro-boro limitnya naik. Ya, Anda jangan tertipu. Oke, nomor 11. Berpura-pura mengantar paket dengan foto profil logo perusahaan kurir tertentu. Ini juga adalah manifestasi atau wujud dari keputusasaan para DC-DC yang sedang menagih para nasabahnya. Para nasabahnya sudah tidak ada yang balas. Nah, berpura-pura mengantar paket dengan foto profil logo itu juga perwujudan dari DC-DC itu sudah tidak sanggup lagi menagih Anda. Ya, lanjutkan galbainya. Oke. Nomor 12. Berpura-pura meminta izin RT RW aparat setempat untuk menagih Anda. Biasanya para DC itu ya langsung jebret WA ke Anda itu ya, RT RW ada di tempat. Gitu ya. Saya mau minta izin untuk melakukan penagihan. Itu juga kebohongan gitu ya. Anda jawab saja, "Oh, ada RT-nya saya." gitu. Hehehe. Ya, Anda bilang saja ke DC-nya, ada RT-nya saya sendiri, RT-nya kenapa emangnya? Gitu kan ya. RW-nya saya sendiri gitu kan ya. Anda mau ke sini, gitu kan. Saya punya banyak anak buah nih, ya. Di RT saya ini kompak tolak debt collector, gitu ya. Jadi berpura-pura meminta izin RT RW aparat setempat juga adalah tipuan dari DC untuk menakut-nakuti Anda. Sangat jahat sekali. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.